The therapist is Dr. Sanford Unger, a psychologist trained in the treatment of mental disorders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi Al-Mursid, NIM C11210089. Perkenalkan, nama saya Angga Dika Nur Firdausi. Saya dengan NIM C1121200078. Perkenalkan, nama saya Taufik Rangga Setiabudi dengan NIM C1111210059. Nama saya Yasinta, NIM C11212017. Perkenalkan, nama saya Faris, NIM C11210097. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rekayasa lalu lintas. Pembahasannya sebagai berikut. 1. Rekayasa lalu lintas. Yang kedua, jalan dan klasifikasinya. Yang ketiga, fasilitas lalu lintas. Rekayasa lalu lintas. Menurut Hamburger dan Keil, rekayasa lalu lintas adalah sesuatu penanganan yang berkaitan dengan perencanaan geometrik dan operasi lalu lintas jalan raya serta jaringannya, terminal, penggunaan lahan serta keterkaitannya dengan mode transportasi lain. Menurut Blunden, rekayasa lalu lintas adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran lalu lintas dan perjalanan, studi hukum dasar yang terkait dengan arus lalu lintas dan bangkitan, dan penerapan ilmu pengetahuan profesional praktis tentang perencanaan, perancangan dan operasi sistem lalu lintas untuk mencapai keselamatan dan pergerakan yang efisien terhadap orang dan barang. Rekayasa lalu lintas tujuannya untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang lancar dan aman, tetap tanpa biaya yang besar untuk aktivitas manusia, barang, dan jasa. Dengan kondisi geometrik atau jaringan dan lalu lintas yang ada melalui sistem pengaturan, penataan, dan regulasi. Komponen dasarnya ada 3, yaitu prasarana, kendaraan, dan pengemudi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu Yasinta. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jalan dan klasifikasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, jalan sebagai sistem transportasi mempunyai peranan penting, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan, dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan perataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk menetapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Klasifikasi jalan raya. Jalan dibedakan dalam 4 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu jalan arter, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Status jalan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, maka sesuai dengan kewenangan atau status, marka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan tentang jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh jalan arteri seperti di belakang saya, yaitu Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang. Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang yaitu adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum seperti BRT, anggota, dan untuk pejalan kaki atau pejalan jauh. Dengan kecepatan sendiri kurang lebih 60 km per jam, dengan lebar badan yang seperti kita lihat yaitu mencapai 8 meter
dan kapasitas jenis jalan ini cenderung lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, yaitu sedikit agak ramai dan lain-lain. Dan jalan arteri sendiri tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal seperti orang menyeberang atau lain-lain dan kerbau atau apapun itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang jalan kolektor. Saya akan menjelaskan jalan kolektor. Jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan 40 km per jam. Lebar jalan tersebut yaitu 7 meter dengan kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Sama seperti jalan arteri, jalan kolektor juga tak boleh terganggu oleh kegiatan lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jalan lokal. Sesuai UU nomor 38 tahun 2004, jalan lokal adalah jalan umum untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri-cirinya adalah jarak perjalanan dekat, kecepatan terhitung rendah, dan ada pembatasan pada jalan masuk. Jalan lokal terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Yang selanjutnya tentang jalan lingkungan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di perumahan maupun yang berada di pedesaan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan yang rendah. Selanjutnya kami akan membahas mengenai fasilitas-fasilitas lalu lintas. Yang keempat yaitu alat penerangan jalan. Lampu jalan dikenal juga sebagai penerangan jalan atau PC, yang merupakan lampu yang digunakan untuk menerangi jalan raya di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas. Jalan yang akan dilalui pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Berikut merupakan contoh lampu jalan. Yang kelima, alat pengendali dan pengaman. Penggunaan fasilitas penetapan jalan berupa alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan dengan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Alat pengendali yang dijelaskan terdiri atas alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi, dan juga alat pembatas lebar. Alat pengguna jalan yang dimaksud terdiri atas pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas,